Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmatul Laila, NIM 24286. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, jurusan PIAUD, kelas B. Baik, kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi nilai ujian akhir semester 1 saya. Di video saya kali ini, saya akan membahas tentang syariah, thariqat, hakikoh, dan ma'rifat. Pengertian syariat. Secara bahasa, syariat berarti jalan, peraturan, undang-undang tentang suatu perbuatan. Syariat berasal dari bahasa Arab, syara'atun wa syari'atun. Syara'a yang artinya menggariskan suatu aturan atau pedoman. Secara istilah, syariat adalah undang-undang yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tegak di atas dasar iman dan Islam, berupa seperangkat hukum tentang perbuatan zahir atau formal manusia yang diatur berdasarkan wahyu Al-Quran dan hadis atau as-sunnah. Syariat juga diartikan sebagai peraturan-peraturan atau garis-garis yang telah ditentukan, termasuk di dalamnya hukum-hukum halal dan haram, yang diperintah dan yang dilarang, yang sunnah, makruh, mubah, haram, dan sebagainya. Syariat di sini ditujukan sebagai landasan bagi seorang sufi untuk mengerjakan amal ibadah, baik yang bersifat lahiriah dari segala hukum seperti sholat, zakat, puasa, haji, berjihad di jalan Allah, menuntut ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Tegasnya syariat itu adalah peraturan yang bersumber dari kitab suci Al-Quran dan hadis Nabi. Segala perbuatan yang dikerjakan oleh semua umat Islam tidaklah terlepas dari suatu hukum. Menurut pandangan ahli tasawuf, bahwa syariat ini baru merupakan tingkat pertama dalam menuju jalan Tuhan. Dengan demikian, berpegang pada syariat adalah sama halnya berpegang kepada agama Allah. Dengan menjalankan segala perintahnya dan berusaha sekuat tenaga menjauhi segala larangan-larangannya. Hal ini sebagaimana dikatakan dalam kitab Kifayatul Atqiyah oleh Syekh Zainuddin bin Ali Al-Malibari sebagai berikut. Syariat adalah berpegang pada agama Allah, Khaliqul Alam, dan menjalankan perintahnya serta menjauhi larangan-larangannya. Oleh sebab itu, perlu ditegaskan sekali lagi bahwa tasawuf tidak bisa dilepaskan dari pondasi Islam, yaitu syariat. Dan barang siapa yang meninggalkan syariat dalam bertasawuf dengan alasan apa saja, maka akan batalah amalnya dan bahkan akan terjerumus ke dalam kekufuran yang nyata. Thariqat. Kata thariqat berasal dari bahasa Arab. At-thariq jamaknya at-turuq merupakan isim mustarak yang secara etimologi berarti jalan, tempat lalu atau metode. Dalam wacana tasawuf, istilah thariqat ini sampai abad ke-11 Masehi atau 5 Hijriah dipakai dengan pengertian jalan yang lurus yang dipakai oleh setiap calon sufi untuk mencapai tujuannya, yaitu berada sedekat mungkin dengan Allah, atau dengan kata lain berada di hadiratnya tanpa dibatasi oleh dinding atau jilbab. Sedangkan ikhtiar untuk menempuh jalan dinamakan suluk, dan orang yang bersuluk disebut salik. Ditinjau secara etimologi, kata thariqat ditemukan dalam berbagai definisi. Di antaranya, menurut Abu Bakar Aceh, thariqat adalah petunjuk dalam melaksanakan suatu ibadah sesuai dengan ajaran yang ditentukan, dicontohkan oleh Rasul, dikerjakan oleh sahabat dan tabi'in, turun-temurun kepada guru-guru, sambung menyambung, dan rantai berantai. El-Laseknon mengatakan bahwa thariqat mempunyai dua makna dalam dunia sufi. Pertama, dalam abad ke-9 dan abad ke-10 Masehi. Berarti cara pendidikan akhlak dan jiwa mereka yang berminat
menempuh hidup sufi. Kedua, setelah abad ke-11 Masehi, thariqat mempunyai arti suatu gerakan yang lengkap untuk memberikan latihan-latihan rohani dan jasmani oleh segolongan orang-orang Islam menurut ajaran-ajaran dan keyakinan-keyakinan tertentu. J. Spencer Trimingham mendefinisikan thariqat sebagai suatu metode praktis untuk menuntun dan membimbing seorang murid secara berencana melalui pikiran, perasaan, dan tindakan yang terkendali secara terus-menerus pada suatu tingkatan-tingkatan atau makomat untuk dapat merasakan thariqat yang sebenarnya. Berdasarkan pada pendapat-pendapat di atas, dapat dipahami bahwa thariqat adalah suatu jalan atau metode tertentu dalam ibadah yang dilakukan oleh seorang sufi dan diikuti oleh para murid-muridnya dengan tujuan bisa berada sedekat mungkin dengan Allah. Hakikat adalah kata benda yang berarti kebenaran atau yang benar-benar ada. Kata ini berasal dari kata pokok hak yang artinya milik atau kepunyaan, atau benar atau kebenaran. Dalam bahasa, hakikat yaitu arti yang sebenarnya atau intisari atau isi akhiran. Sedangkan hakikat Islam ialah bebas dan bersih dari penyakit lahir dan batin yang menimbulkan perasaan nyaman, damai, dan tentram serta menjadikan kita patuh dan taat pada segala apa yang diperintahkan olehnya, juga menjauhi segala larangannya. Jadi, hakikat adalah buah dari benih syariat yang pengalamannya melalui tarikat. Dari sini, jelaslah bahwa syariat, thariqat, dan hakikat itu suatu tiga menjadi satu, seperti tali terpilin tiga, yang tidak dapat dipisahkan. Yang demikian itu sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya sebagai berikut: syariat itu perkataanku, thariqat itu perbuatanku, dan hakikat itu ialah kelakuanku. Ma'rifat adalah mengenal Allah, baik lewat sifatnya, asma-asmanya, maupun perbuatan-perbuatannya. Ma'rifat merupakan puncak dari tujuan tasawuf dan dari semua ilmu yang dituntut dan satu-satunya perbuatan yang paling mulia. Ma'rifat itu di samping merupakan anugerah dari Allah, dapat pula dicapai dengan melalui syariat, menempuh thariqat, dan memperoleh hakikat. Apabila syariat dan thariqat sudah dapat dikuasai, maka timbullah hakikat, yang tidak lain daripada perbaikan keadaan dan ahwal. Sedangkan tujuan terakhir ialah makrifat, yaitu mengenal Allah dan mencintainya yang sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya. Orang yang telah mencapai maqam makrifat ini disebut arif billah, dan pada tingkat ini ia dapat mengenal dan merasakan adanya Tuhan, bukan sekedar mengetahui bahwa Tuhan itu ada. Maka jelaslah bila Allah telah membukakan pintu makrifat kepada seorang kepada kita, maka janganlah kita memperdulikan dulu akan amal kita yang sedikit, sebab makrifat itu sendiri sudah merupakan rahmat, anugerah yang luar biasa. Siapa yang dibukakan akan pintu ma'rifatullah, berarti orang itu akan dikenal baik oleh Tuhan dan penduduk langit. Yang mencari itu sesungguhnya yang dicari, yang mengenal itu sesungguhnya yang dikenal. Sedikit amal tapi disertai makrifat kepada Allah jauh lebih utama daripada banyak amal yang tidak disertai makrifat kepada Allah. Jelasnya mencapai makrifat itu tidak cukup dengan jalan melalui dalil-dalil atau bukan semata didapat melalui akal atau banyaknya amalan yang tetap
yang akan tetapi makrifat billah dapat dicapai dengan pertolongan Allah. Di samping berusaha mendapatkannya melalui amal soleh. Hubungan antara syariat, thariqah, hakikat, dan makrifat. Uraian tentang syariat, thariqah, hakikat, dan makrifat di atas menggambarkan betapa seriusnya para ulama sufi dalam upayanya memberi jalan bagi umat untuk mengamalkan ajaran Islam dengan mudah dan tepat, sehingga mengantarkan hamba menuju kebahagiaan zahir dan batin. Syariah itu diibaratkan sebagai perahu di mana ia menjadi sarana untuk sampai pada tujuan. Sementara thariqah bagaikan lautan luas yang tersedia sebagai wahana tempat tujuan berada. Sedangkan hakikat adalah laksana intan berlian, mahal yang menyenangkan hati sebagai tujuan perjalanan perahu, dan makrifat itu adalah tujuan yang terakhir. Berthariqah dan berhakikat berada di lautan luas, menggapai mutiara tergantung dengan syariah atau sarana perahu yang kokoh. Seorang tidak akan berhasil berthariqah dan berhakikat tanpa melalui syariah. Dengan ungkapan lain, bahwa seorang tidak akan mendapatkan intan mutiara tanpa menyediakan perahu dan menyemai lautan dalam. Perumpamaan keempat konsep tersebut merupakan sebuah sistem dan struktur amal Islam yang tidak dapat dipisah. Dari uraian dan ilustrasi tentang syariah, thariqah, hakikat, dan makrifat di atas dapat dipahami bahwa keempat tema tersebut adalah sebuah konseptualisasi terhadap Islam oleh para sufi dalam rangka menjelaskan prosedur pengalaman Islam dengan benar. Singkatnya, konseptualisasi tersebut menggambarkan intensitas keislaman pengalamannya, bukannya mengkotak-kotak Islam menjadi 4 dimensi terpisah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.